Tapi alhamdulillah karena gitulah, karena dengan hujatan mereka gitu kan, akhirnya saya bisa membuktikan gitu kan, nggak selamanya yang kotor itu hina ya gitu kan. itu kata Gitu. tak Karena selamanya saya punya filosofi itu hina. gitu kan, yang tinggal tidak seekor belut aja tinggal di dalam lumpur, ya. tapi tetap keluar dia dari lumpur dia bersih. Itulah prinsip saya gitu kan. Dan saya itu nggak pernah memaksakan seperti air laut memaksakan ikan yang hidup di dalamnya untuk ikut asin. Iya. Saya mengalir aja, gitu kan. Jadi sekali lagi cemoohan orang jadi cambuk buat saya, Iya. gitu kan. Dan dukungan orang, alhamdulillah jadi motivasi juga buat saya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Sulung Mandiri Channel. Sahabat subscribe, sahabat penonton YouTube Sulung Mandiri Channel yang dirahmati oleh Allah, semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan video yang akan saya review, yaitu berkunjung ke kandangnya Kang Amir yang bertepatan di Kampung Karya Bakti, Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Oke teman-teman, jangan di skip, ikuti percakapan saya bersama Kang Amir, yaitu sang pemilik kandang tersebut. Berikut adalah obrolan saya bersama Kang Amir. Nah, ini saudara saya sesama penghobi dan peternak entok, dan menurut saya sangat fantastis sekali. Beternak entok sangat banyak, namun nanti kita akan tanya-tanya, baik entah itu pakan, koleksi tentang entok hias, bahkan saya akan tanya-tanya dengan budidaya entok itu keluar masuknya atau penjualannya sampai kemana, dan sudah berapa tahun atau berapa lama berkecimpung di entok. Namun kali ini di sebelah saya saudara. Assalamualaikum Bang Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulung atas kehadirannya. Iya. Terima kasih, saya sudah diperkenankan silaturahmi dan hadir di kandang Om Amir ya. Di kandang entoknya Om Amir. Om Amir, saya tertarik dengan jumlah entok yang lumayan banyak ya. Itu jumlahnya berapa menurut tebakan Om Amir? Mungkin kurang untuk entok untuk sekarang dari indukan sampai anakan kurang lebih 70 ekor. Iya. Oh, iya. Terus ayam ada kira-kira kurang lebih, coba tebakan aja. Kita ngobrol santai aja dulu. Kalau ayam ada mungkin kali 10 ekor. Tapi menurut saya banyak kah? Om Amir, untuk pakan itu diprioritaskan apa sih pakan sebetulnya Om Amir? Saya kalau pakan prioritas saya pakai dedak ya, mungkin sedikit campuran pakai urkopan juga. Bahkan saya menggunakan sedikit pakan alternatif juga,
Seperti pakan alternatif salah satunya saya mencoba mengembangbiakan azolla, Ya. dan saya juga kadang-kadang ngambil limbah pasar dari sayur-sayuran. Mungkin kadang-kadang juga pakai hampas tahu Ya. hasil industri. Gitu. Mungkin kalau menurut saya sudah tidak asing lagi dengan hampas tahu dan limbah sayuran ya, limbah sayuran ya. Ya. Limbah sayuran pasar. Itu karena menurut saya ini sepaham apa tidak ya? Ya. Ini ngobrol santai aja kita tentang kenapa beralihnya ke limbah pasar. Alasannya apa itu? Dan hampas tahu. Silakan dijelaskan. Alasannya. Untuk alasannya satu, untuk menekan biaya produksi. Oh iya iya. Karena kan kalau hampas tahu mungkin ya sedikit emang ya saya dengar dari para suhu-suhu juga, suhu entok, Ya. gitu kan, yang pernah saya ajak curhat atau komunikasi, ampas tahu itu lumayan bagus buat pertumbuhan entok, Ya. gitu kan, untuk pembesaran dan untuk misalnya apa Telur atau anakan? untuk anakan, Indukan, untuk indukan juga lumayan bagus. Oh, lumayan bagus. Kalau lama sih berternak entok ini, sudah berapa lama Om Amir berternak entok? Alhamdulillah saya termasuk pemula, Bang Pemula. Sulung ya. Ya. Saya belajar beternak entok itu dimulai dari emang keterpurukan saya. Awal mula karena saya itu pernah kecelakaan di tahun 2015, sampai saya mempunyai kekurangan fisik lah sedikit. Ya, ya. Tangan saya pernah saya jatuh dari kecelakaan. Akhirnya karena saya berpikir untuk bekerja atau dipekerjakan orang lain mungkin saya tidak memungkinkan, ada kekurangan, makanya saya coba beralih, harus apa nih ya kan, biar karena kehidupan ini kan harus berjalan, Ya, tetap betul, berjalan. Akhirnya di situ saya coba-coba, saya bertanya atau saya ngobrol sama teman-teman atau minta saran, kira-kira yang pas buat saya itu apa, gitu kan, yang sesuai maksudnya dengan fisik saya. Akhirnya saya coba, salah satu teman saya menganjurkan peternak entok. Oh, berarti cetus dari kita tarik ke belakang. Apakah dasarnya pernah tertarik atau memang penghobi kah sebelumnya? Emang kalau dibilang kalau soal penghobi atau peternak, ya gimana ya, saya bingung jawabnya juga, emang dari kecil namanya hidup di kampung, ya pasti punya piaraan, entah itu jenisnya apa, gitu kan. Emang dari kecil saya juga dididik sama orang tua saya, gitu kan, untuk selalu punya piaraan, entah itu ayam atau kambing atau kerbau atau sapi, gitu kan. Ya sampai entok juga ada, gitu kan. Makanya ya bisa dibilang hobi juga, gitu kan. Ya bisa dibilang emang udah suka dari kecil. Oh, berarti dasarnya sudah ada dasar suka ternak lah, suka pelihara entok gitu ya, entok atau ayam gitu. Terus saya juga pelihara entok belum lama, kurang lebih baru berjalan sekitar 2 tahun. Wah, kalau 2 tahun kalau bukan belum lama, menurut saya sudah cukup lah lembaran pengalaman. Berawal ternak entok itu dari dapat dari mana entoknya ini? Saya beternak entok berawal iseng. Saya jujur saya penghobi penembak. Saya hobi nembak, saya hobi berburu. Saya main ke rumah teman, kebetulan di rumah dia ada entok. Saya coba tawar. Akhirnya sama teman itu saya dikasih buat beli. Akhirnya saya beli 3 ekor entok. 3 ekor entok. 3 ekor entok, 1 pejantan, 2 betina. Itulah awal mula saya beternak entok. Alhamdulillah sampai sininya ada yang jual 1-2 saya beli, gitu kan. Saya tambahin. Ya, alhamdulillah sampai sekarang lah. Om Amir, mungkin teman-teman dan penonton ataupun masyarakat di sekitaran kita atau di sekitaran saya atau di luaran ya, yang tertarik
atau yang ingin mendapatkan entok atau materi-materi kandang ya Om ya. Iya. Karena di sini juga ada, saya sendiri mengakui bahwa ada bondol ya, milenial ya dan sebagainya. Ini kira-kira bolehkah saya minta share alamat atau kemanakah saya harus mengarahkan penonton saya atau teman-teman saya atau tetangga saya di luaran sana untuk langsung terhubung dengan Om Amir? Silakan di layar. Boleh Bang. Kalau saya sih selalu terbuka, kepada siapapun atau para penggemar entok Iya. gitu kan, dari kalangan manapun, mau langsung datang ke tempat saya sendiri itu lebih baik Ya. gitu kan. Kalau alamat saya, Silakan, mungkin alamatnya. alamat kampung saya Kampung Karya Bakti, Kampung Desa Karya Ciangir, Desa Ciangir, RT 0101, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Atau Tangerang. juga bisa Facebook lewat dulu, Facebook namanya Facebook saya Amir Ajag. Amir Ajag. Berarti bisa nginbox di sana Bisa ya inbox. untuk minta alamat langsung, boleh ya? Boleh. Atau nomor WA juga? Nomor WA juga ada, gitu kan. Kalau berkenan silakan. Nomor silakan, WA nomor saya 08 08 78 78 08 08 69 69 39 39 40. 40. Om Amir, ini menurut saya kayaknya jenis entok ini sudah termasuk entok hias, Rambon, Dragon dan sebagainya. Apa betul? Ya, ada jadi sebagian. Padahal awal mulanya itu kan lokal. Awal mulanya lokal. Lalu ketertarikan dengan entok hias. Ya, ada ketertarikan setelah saya jujur saya bertemu teman-teman gitu ya. Ya, teman-teman, salah satunya Alex Sotis. Alex Sotis, ya. Yang punya. Oh iya Alex Sotis, dia. Alex Sotis. Kemudian dia mengenalkan nama saya, Amir, kalau itu lebih baik belajar ternak hias. Ya. Ini oke dah, saya coba gitu kan, iseng-iseng gitu kan. Karena saya berprinsip juga gini, ya semakin banyak ya semakin baik, gitu kan. Semakin banyak teman juga semakin baik. Iya, betul sekali. Terus pakan per hari habis berapa kilo ini? Segini banyaknya. Kalau jujur kalau sama soal pakan saya nggak pernah nimbang atau ngukur berapa banyaknya. Tapi untuk satu karung mungkin nih, untuk satu karung berapa harikah kan begitu? Ya, kalau untuk sekarang gitu kan, entok kurang lebih saya sekitar 70 ekor. Saya dicampur sama pakan-pakan yang lainnya, saya itu untuk satu karung dedak dan yang lain-lainnya 3 hari 1 karung. 3 hari 1 karung. Ya. 3 hari 1 karung itu. Ya. Tapi menurut kalkulasi Om, ini ngobrol santai aja, nggak masalah. Maksudnya begini Om, pemasukan dan keluarnya itu dari mana? Dari jual daging kah, dari indukan kah, dari anakan kah? Bisa diceritakan. Untuk kalkulasinya sementara itu saya dari jual anakan. Oh, jadi untuk biaya beli pakan ya, seperti itu pakan, ya? Untuk biaya beli pakan, karena kan mungkin saya melihat gini Om, mohon maaf sekarang, mohon maaf ya. Karena mungkin ini adalah usaha salah satu usaha. Apa emang ada usaha lain di balik ini? Silakan aja kalau emang ini ada usaha lain di balik ini kah? Ya kalau untuk usaha yang lain, kalau saya sih segala jenis usaha saya coba lakukan. Namun untuk kali ini, untuk saat ini emang saya lebih fokus kepada entok. Berarti kan menurut saya gini, untuk menopang kebutuhan hidup kan seperti itu ya. Iya. Yang pertama kan menopang kebutuhan, dan yang paling utama lagi adalah kalkulasi pakan. Iya. Antara beli ya kan, dadan dan beli pakan berapakah, dan hasil daripada ternak berapa kan itu. Iya. Selanjutnya ada menemukan kesulitan kah seperti itu? Ya kalau untuk sekarang, kalau untuk kesulitan ya pasti ada. Ya kan? Karena kita beternak itu kan pasti ada. Ya mungkin karena kalau kita hitung secara matematika, ya kita punya bagus. Kita punya biangan berapa ekor, kita hitung untuk per ekornya beranak berapa, ya kan? Untuk harga jualnya berapa. Ya mungkin kalau menurut matematika mungkin masuk ada, tapi kan kadang-kadang di lapangan lain. Iya kan? Kadang-kadang ada kendala, mungkin telur kita enggak netes, atau mungkin ada hama, gitu kan? Ada kematian. Tapi
Dari perjalanan 2 tahun nih Om Amir nih, Ya. adakah menemukan kerugian atau sampai ada wah ini kayaknya nggak masuk, sehingga memutuskan untuk pakan alternatif kah, atau apakah kendala-kendala itu sudah ditemukan apa belum? Itu Menemukan kendala. pertama-tama saya sempat down juga Ya, masalah pakan. nah masalah Gitu kan. pakan. Masalah pakan sempat down Hmm, gitu kan. Oh, begini. Ya, ternyata kalau pakan pakai ini saja hmm, bisa dibilang saya merugi. ya, ya, ya. Makanya saya coba cari alternatif lain. Hmm. Saya juga sharing-sharing sama mungkin para suhu-suhu yang lain, cari-cari pakan alternatif yang lain. Makanya saya coba beralih Ke pakan ke pakan alternatif gitu kan. Terus Dan saya alhamdulillah alhamdulillah ketemu kalkulasinya. Oh, Kalkulasinya saya lumayan ketemu. Ya, jadi alhamdulillah ya untuk pakan alhamdulillah sampai sekarang di jalan masih mencukupi lah. alhamdulillah. Nih, saya juga mau menanyakan tentang lebih dalam lagi Om. Apa tanggapan keluarga, saudara, dan teman-teman si Om beternak entok? Mungkin ada positif dan negatifnya tanggapan teman-teman. Ya kalau soal tanggapan dari keluarga atau dari teman-teman atau dukungan, ya namanya kita berusaha apapun pro dan kontra itu pasti ada. Pasti ada. Ya kan? Tapi kalau bagi saya pro dan kontra itu saya jadikan satu motivasi. Keren. Gitu kan? Ya. Asalnya yang mendukung saya bersyukur. Ya. Dan yang menghujat ya. saya juga tetap alhamdulillah karena dengan hujatan mereka lebih daya kepercayaan diri saya itu lebih meningkat. Gimana caranya saya bisa membuktikan gitu kan dengan cemoohan mereka bahwa yang menurut orang itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kita berpegang juga namanya kita orang Islam. Apa sih yang nggak mungkin buat Tuhan kita? Ya kan? Gitu. Salut saya. Mungkin saya juga Om Amir belum bisa seperti setegas Om Amir, dan saya juga sering terhenti dengan cemoohan dan sering terhenti dengan kontra terhadap ternak saya dengan keluarga dan saudara dan lain-lainnya. Itu saya. Namun saya belum bisa setegas dan setegar Om Amir. Sebetulnya di keluarga kontranya seperti apa sih tentang beternak entok itu? Ya kadang-kadang di keluarga itu bilangnya untuk apa sih lu biara entok? Ya, kadang-kadang kan udah kasarnya buang itunya kotorannya, jorok atau gimana, becek. Iya. Gitu. Kata saya ya saya sikapi dengan baik aja. Ya mungkin entok bisa bilang kotor atau kumuh, jorok. Ya kan? Tapi tergantung gimana kita pemeliharaannya. Gitu kan. Cara kita merawatnya. Tapi seiring waktu alhamdulillah mereka yang tadinya muda bahkan bilang bahwa piara entok itu pasti kumuh atau kandangnya pasti bau. Tapi alhamdulillah orang-orang yang tadinya menghujat setiap main ke kandang saya itu bilangnya kok ini kandang nggak bau. Ya gitu. Jadi kaget ya, memuji lah itu. Alhamdulillah jadi dia tadinya menghujat jadi balik memuji. Tapi alhamdulillah karena gitulah, karena dengan hujatan mereka gitu kan akhirnya saya bisa membuktikan gitu kan nggak selamanya yang kotor itu hina gitu kan itu kata karena saya punya filosofi gitu kan yang tinggal tidak seekor belut aja tinggal di dalam lumpur tapi tetap keluar dia dari lumpur dia bersih. Itulah prinsip saya gitu kan. Dan saya itu nggak pernah memaksakan seperti air laut memaksakan ikan yang hidup di dalamnya untuk ikut asin. Saya mengalir aja, gitu kan. Jadi sekali lagi cemoohan orang jadi cambuk buat saya, gitu kan. Dan dukungan orang, alhamdulillah jadi motivasi juga buat saya. Mantap. Tentang pakan ajola ya, Om Amir? Iya. Ajola itu awal dari mana dapat ajola? Jujur saya pertama diperkenalkan ajola sama Bang Alexotis. Oh, diperkenalkan ajola. Sama Alexotis. Kata dia untuk alternatif coba mengamir pakai ajola.
Akhirnya saya coba-coba gitu kan. Tapi jujur saya pertama nanam ajola gagal. Jadi pertumbuhannya Jadi maksudnya ini gagalnya apanya? Apa emang sebetulnya emang ajola yang Bang Amir tanam nih ya, menggunakan media pupuk kah atau gimana? ya emang Media menggunakan pupuk. media pupuk Hmm. gitu kan. Dari pupuk kandang atau pupuk apa gitu kan, gitu Ya. kan. Dari kompos yang lainnya saya coba tanam, tapi mungkin Yang pertama itu yang gagal. pertama itu gagal. Ya. Saya coba mungkin dari situasi cuacanya atau gimana, jadi pertumbuhan ajola itu kurang baik, kurang bagus. Ya, ya, ya. Akhirnya sekian bulan saya coba lagi, ketemu teman lagi, dia memiliki ajola, dia juga Membudidayakan. membudidayakan. Nah. Akhirnya udahlah saya coba lagi, tapi alhamdulillah untuk yang kedua kalinya ini saya Berhasil. menanam ajola ini bisa dibilang lumayan berhasil. Iya. Soalnya boleh itu bocorannya pupuk ajola ya, Iya. pupuk ajola. Media pupuknya menggunakan apa saja untuk versi Om Amir? Karena ini maaf ya, Iya. karena untuk teman kayak Baung Hesan Sua ya kan, Iya. Nuril Al-Fahri ya, Iya. dia itu sebetulnya menurut saya itu rawa. Iya. Ya, jadi empang di rawa-rawa itu dikasih ajola. Iya. Karena namun yang menjadi ajola itu cepat berkembang biak karena dirawa dan ikannya juga tidak terlalu banyak, Om. Iya. Karena kalau menurut saya juga ajola itu kalau ada ikannya atau banyak ikannya nggak bakalan berkembang, betul? Ya betul. Ya betul itu. Karena sempat saya juga nanam ajola itu kayak di danau-danau gitu. Berapa kali saya coba sebar benih, tetap habis sama Tetap ikan. habis. Tapi kalau emang ada pupuk tertentu. Kalau untuk pupuk tertentu sebenarnya saya nggak ada pupuk tertentu. Saya cuma pakai ya untuk campurannya dari tanah biasa. Itu kan saya coba bikin ke empang dari terpal. Ya, saya isi sama tanah merah atau tanah apa aja lah, sejenis tanah. Oh. Gitu kan. Ya, ya. Akhirnya terus saya tambah pupuk kompos dari kotoran kambing. Kotoran kambing. Iya, dari kotoran kambing yang udah lama, yang udah saya bakar lama sampai dia hancur kayak seperti tanah juga udah hancur. Jadi kotoran kambing ini dibakar. Iya. Disebar saja kah? Apa Disebar gimana? saja. Disebar saja ke ajola. Iya. Tapi itu ada berapa bulan harus nanam harus nambah pupuk lagi? Ada waktu tertentu kah? Nggak ada, kalau untuk penambahan pupuk nggak ada batas tertentu. Oh, Gitu nggak kan. ada. Ya kita juga tinggal perhitungan aja lah. Oh, iya. Gitu kan. Mungkin ini kaki jelek nih kayaknya kurang pupuk seperti itu ya? Iya, gitu. Oh. Kita tambah lagi pupuknya gitu kan. Tapi untuk penanaman ajola yang saya tanam dengan media kompos itu alhamdulillah pertumbuhannya cepat. Oh, pertumbuhannya cepat. Iya. Ajola menurut Om Amin ya, Om Amir maksud saya, menurut Om Amir itu ajola ngaruh nggak dengan situasi cuaca? Termasuk ngaruh juga. Pengaruh. Iya, kalau menurut saya nggak tahu ya, mungkin Ya mungkin kan yang lain. beda-beda karena beda-beda. medianya kan media kolam ya. Ya, jadi medianya bukan kolam. rawa ya. Iya. Coba di media kolam menurut Kalau Om Amir. media kolam menurut saya itu kalau terlalu panas juga kurang baik. Kurang baik. Iya. Harusnya hujan. Jadi Musim hujan. ya bukan masalah musim hujan atau musim panas. Oh, jadi kalau terlalu panas tuh kurang Jadi baik. kalau cuacanya terlalu terbuka atau terlalu tertutup juga kurang baik. Ada kepunahan waktu tertentu gitu. Maksudnya kadang musim panas itu habis semua punah enggak? Enggak sih. Enggak. Selama airnya itu bertahan, Selama airnya bertahan berarti tidak ada kepunahan. tidak ada kepunahan. Yang saya alami, tapi nggak tahu di tempat yang lain. Tapi di tempat yang lain saya mendapatkan dan menemukan data ya, Ya. seperti di tempatnya Bau, Hasan Suan, Nuril di Paku Haji ya. Itu salah satu yang saya tahu ya di sana. Dia benar-benar terkena cuaca. Jadi istilahnya cuaca tertentu itu musim kemarau dia punah, mati hampir punah, pokoknya hampir habis. Jadi namun ketika ada musim hujan mungkin ada benih-benih atau sisa dia tumbuh kembali. Itu yang dapat. Tapi tidak terjadikan di tempat Om Amir.
Alhamdulillah kalau di tempat saya yang sekarang Hmm. gitu kan, alhamdulillah tidak terjadi. Tidak terjadi. Hmm, Mungkin karena mungkin airnya terjaga, terjaga, gitu kan. pupuknya juga mungkin Pupuknya terjaga. juga mungkin terjaga, mungkin Nah, itulah salah iya. satunya. Oke Om Amir, mungkin saya sudah banyak informasi ya, Ya. dan saya juga berterima kasih kepada Om Amir telah berbaik hati, berbagi, dan tujuan saya kenapa membuat video-video seperti ini, tujuan saya memfasilitasi atau mengenalkan peternak dari peternak ke peternak lain, mungkin itu salah satunya tujuan saya, dan saya juga salah satu perjuangan saya bagaimana caranya ento atau ternak itu diekspos ke media, itu salah satunya Om Amir. Saya mengaturkan terima kasih atas jamuannya dan atas sambutannya Om Sama-sama. Amir terhadap saya. Saya jauh dari Cigudeg. Akhirnya saya mengaturkan nuhun dan saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.